Selain aura Venom, Venom bagi Maguire cuma jaket yang bisa dipakai lepas. Mau pakai ya pakai, nggak mau, dilipat simpan di lemari. Sama sekali nggak ganggu urusannya. Pasti ada yang nggak paham, versi Tom Holland punya segalanya. Iron Man jadi ayah angkat, baju tempur penuh teknologi canggih. Banyak netizen bilang dia kalah dari generasi pertama. Kenapa generasi pertama dipuji seperti pemain cheat? Sebenarnya Tony sudah bilang jelas. Dia bilang ke Spider-Man kebenaran. Kapten Amerika beneran mau ngancurin kamu nggak bakal tahan. Lihat lagi pertarungan di bandara. Spider-Man cuma satu pukulan ke Winter Soldier. Selebihnya cuma numpang lewat. Saat duel sama Kapten Amerika, lebih jelas. Kalau bukan karena Tony kasih tahu duluan, dia bahkan nggak ada kesempatan balas. Kalau diganti Maguire, ngapain butuh intelijen taktik? Langsung hadapi frontal. Kapten Amerika mungkin nggak tahan. Jadi generasi pertama kuat di mana? Mari bahas 3 dimensi paling nyata. Pertama, kekuatan nggak selevel. Musuh yang sama, Green Goblin. Tom Holland lawan dengan susah payah. Sampai ngos-ngosan. Cuma dibalas dengan ejekan. Dulu Maguire hadapi Green Goblin, tinjunya kayak palu. Beberapa kali pukul. Green Goblin langsung sadar, mulai cari muka. Yang paling menarik adalah bagian glider. Tom Holland lempar glider sekuat tenaga. Maguire masih ada luka lama. Dengan mudah menangkapnya, ekspresinya tenang kayak nggak ada usaha. Adegan ini dilihat bersama. Perbedaannya terlalu jelas. Pasti ada yang sebut jembatan dan kapal pesiar. Bilang Tom Holland, angkat jembatan berat. Hampir tahan kapal pesiar retak. Kedengarannya mengesankan. Tapi, pikirkan apa yang Maguire lakukan. Dia hentikan kereta full speed dengan tangan. Bergerak dan diam, sama aja. Pelajaran fisika, sudah ajarkan. Benda bergerak dan diam, punya kekuatan beda. Ronde ini generasi pertama menang tanpa ragu. Kedua, ketahanan beda jauh. Badan Maguire agak mirip Hulk. Hadapi bom labu dengan muka, hentikan kereta dengan kaki. Kedengarannya seperti bohong, tapi filmnya memang begitu. Percaya atau enggak, harus terima. Lihat lagi Tom Holland, salto butuh bantuan baju tempur. Lompat dari tinggi butuh peredam. Maguire, jatuh dari gedung tinggi, paling cuma sakit punggung. Ini beda mutasi dan pakai peralatan. Yang tumbuh dan yang dipakai, sama. Ketiga, mekanisme kemampuan serangan, tingkat tinggi. Jaring Maguire tumbuh sendiri, asal kenyang bisa sembur kapan aja. Nggak perlu cas, nggak perlu isi ulang. Nggak khawatir alat tembak dirusak. Cuma ini aja. 2 generasi lain nggak bisa banding. Banyak yang rasa reaksinya lebih lambat. Karena kemampuannya kuat sampai ancaman nggak berarti. Bukan nggak bisa hindari, tapi nggak perlu hindari. Ini kayak orang dewasa jalan. Kucing kecil lompat di samping. Kamu akan sengaja hindar? Nggak, karena kamu tahu dia nggak bisa lukai. Tapi yang paling penting bukan ini, versi Spider-Man Maguire, beda esensi. Dia benar-benar hidup di bawah, miskin, susah, dianggap remeh. Saat Venom menempel, kata-kata terkejamnya cuma, aku tabur garam di matamu. Hal paling berani yang dilakukan cuma minta kenaikan gaji dari bos. Orang seperti ini sudah terlalu sering dihajar kehidupan. Justru tidak bisa melakukan hal yang benar-benar kejam. Sedangkan 2 versi lainnya, siswa SMA jenius yang tumbuh lancar-lancar saja, belum pernah benar-benar dihukum oleh masyarakat. Begitu menghadapi rintangan besar, keluarga hilang, identitas terbongkar, seluruh dunia melawan mereka, tali di hati mereka bisa putus kapan saja. Marvel sendiri pernah berkata, jika Spider-Man generasi pertama terus difilmkan, maka yang lain benar-benar tidak ada peluang. Pada akhirnya, kekuatannya bukan di tinjunya, di ketangguhan batin yang ditempa kehidupan. Semakin besar kemampuan, semakin besar tanggung jawab, bukan sekadar slogan, tapi semangat yang dijalani benar-benar unik.